Rajang Semeng, apa kabar saudara? Berita Bali kini hadir menjumpai Anda bersama saya Bavani Nafaratri. Serangkaian berita aktual seputar Bali telah kami siapkan untuk Anda. Berikut 3 berita utama untuk hari ini. Untuk mengantisipasi penyebaran virus rabies, anjing liar di wilayah Desa Sangeh akan dieliminasi dengan racun. Tim SAR Unit Siaga Nusa Penida mengevakuasi wisatawan asing asal Inggris yang mengalami cedera ketika sedang berwisata di Pantai Kelingking. Berwisata menikmati keindahan alam objek wisata Tanah Wuk, Badung. Desa Sangeh merupakan salah satu tujuan wisata di Bali. Namun merebaknya penyakit rabies mengkhawatirkan pengelola wisata di daerah ini. Pasalnya di Desa Sangeh banyak monyet liar yang bisa tertular virus rabies dari gigitan anjing. Pengelola wisata di Sangeh bekerja sama dengan Dinas Peternakan Kabupaten Badung berencana akan mengeliminasi atau membunuh anjing liar di daerah tujuan wisata atau DTW Sangeh dengan menggunakan racun. Juga ada himbauan dari Dinas Peternakan untuk anjing-anjing liar yang belum divaksin, yang belum ada tanda pita di lehernya itu memang bisa eliminasi. Nah, itu salah satu cara bagaimana kita mengantisipasi isu rabies tidak sampai terjadi di Sangeh lah khususnya. Nah, ini sudah ada tindakan-tindakan nyata dari dinas terkait, juga termasuk juga dari pengelola berkat himbauan dari dinas terkait, Dinas Peternakan, itu memang kita harus mengeliminasi anjing-anjing liar yang ada di sekitaran objek wisata. Itu sudah kami lakukan. Dan bersyukur sampai saat ini belum ada kasus rabies di sekitaran objek wisata. Itu kami syukuri. Mudah-mudahan tidak ada. Dinas Peternakan Kabupaten Badung telah menghimbau warga agar mengikat anjing piaraan mereka karena petugas tidak bertanggung jawab. Daerah wisata Sangeh banyak berkeliaran anjing yang berpotensi menularkan virus rabies ke monyet liar. Sementara monyet liar merupakan salah satu daya tarik bagi wisatawan dan bisa tertular virus rabies. Ana Agung Gede Agung melaporkan dari Kabupaten Badung. Langsung petak tenang. Toko kue di Pasar Pejing Tampak Siring Gianyar, Bali harus mencari akal agar omset mereka tidak turun karena harga telur ayam mulai melonjak tinggi sejak pekan lalu. Bagi pedagang kue, telur merupakan bahan paling penting dan paling banyak dibutuhkan. Kini mereka mulai memutar otak untuk menyiasati harga telur yang semakin mahal. Harga telur ayam di Gianyar sebelumnya berkisar Rp50 hingga Rp53.000 per kerat berisi 30 butir. Kini naik mencapai Rp60.000 per kerat. Sebagian pedagang kue mengaku tidak berani menaikkan harga dagangan mereka untuk menjaga kelezatan kue karena khawatir omset mereka justru turun. Yang pakainya TB harganya Rp55. Yang ambil dari kandangnya Rp55. Ya. Kalau langsung di pasaran? Di pasaran mungkin 58-60 Pak. Dengan tingginya harga telur berpengaruh tak? Ya, berpengaruh dengan harganya Pak. Kenten tiang kan kadang ngasih reseller kenten, ya makin dikit ya untungnya. Oh. Ya. Nggak, untuk menyiasati ukurannya diperkecil atau Tidak, gimana? karena kalau pakai ukuran yang kecil kan loyangnya udah menentukan ya, tidak bisa dikecilin. Kalau telur dikurangin rasa yang beda. Nah, terus harga naiknya? Harga belum pernah sih naikin harga. Kangguin di pas naik, kangguin tiang harga untungnya sedikit. Produsen kue di Pasar Pejing Tampak Siring menjual berbagai kue dari harga Rp2.000 hingga Rp45.000 tergantung jenis kue.
Mereka berharap harga telur kembali stabil sehingga omset mereka tidak turun dan toko kue tetap bisa melayani pembeli. Tim Liputan melaporkan dari Kabupaten Gianyar. Transportation and Civil Aviation, the Honorable Director of Finance and Risk Management of Airnav. Ratusan delegasi dari manajemen lalu lintas udara atau Air Traffic Management akan berkumpul di Kota Badung untuk menghadiri Civil Air Navigation Services Organization atau CANSO Asia Pacific Conference 2023. Delegasi yang berasal dari 80 negara selama 4 hari akan membahas pemanfaatan teknologi digital dan inovasi di bidang navigasi penerbangan. Bagi Airnav Indonesia, konferensi ini akan memberikan banyak manfaat bagi kemajuan dunia penerbangan tanah air, khususnya pelayanan navigasi. Salah satu masalah serius yang dibahas dalam konferensi ini terkait dengan keselamatan dalam navigasi penerbangan. Kita sebagai, karena Air Navigation Services atau Airnav misalnya contohnya itu adalah bertanggung jawab terhadap pelayanan navigasi penerbangan dan biasanya di satu negara ya hanya satu. Untuk itu makanya kita perlu ada kolaborasi karena diharapkan tidak ada perbedaan antara layanan navigasi penerbangan di satu negara dengan satu negara yang lain. Jadi kita sebutnya adalah seamless service. Sebentar itu adalah tujuannya dan temanya adalah karena kita adalah organisasi atau perusahaan yang mempunyai daya koneksi secara internasional, makanya kita punya di CANSO Conference ini adalah konsepnya adalah think globally and then collaborative regionally dan act locally. Jadi ini adalah salah satu upaya kita semua di penyelenggaraan navigasi penerbangan di dunia, tapi di sini adalah Asia Pasifik untuk sama-sama meningkatkan pelayanan navigasi penerbangan. Kita sudah mengimplementasikan UPR, User Preferred Route. Nah, dari User Preferred Route itu akan dikoneksikan antara satu negara dengan negara yang lain, sehingga nanti akan memberikan nilai tambah kepada airline dan juga kepada Airnav, baik itu efisiensi waktu, efisiensi level, maupun gas buang emisi karbon. Ya, dari saya itu ada 3 isu yang paling dan sangat penting, dan adalah satu PR kita sebagai anggota CANSO berkewajiban untuk berpartisipasi dan menindaklanjuti daripada kesepakatan yang sudah dibuat di CANSO ini. Dalam sesi panel juga dihadirkan sejumlah pembicara dan ahli di bidang Air Traffic Management untuk membahas berbagai topik, diantaranya tren digitalisasi, pengembangan SDM di bidang Air Traffic Management, serta arsitek di bidang Air Traffic Management. Konferensi yang digelar 10 hingga 13 Juli ini juga menawarkan kesempatan untuk peserta saling berkolaborasi, bertukar gagasan dan mencari solusi bersama menghadapi tantangan yang terjadi tidak hanya di kawasan Asia Pasifik, tetapi juga di industri pelayanan navigasi penerbangan dunia. Tim Liputan melaporkan dari Kabupaten Badung.